Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada Jumat kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Hadis tersebut menceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya di masjid. Lalu salah seorang sahabat Nabi bernama Rifa'ah bin Rafi' bercerita bahwasanya kami pernah duduk bersama Nabi di masjid, dan tiba-tiba datang seorang laki-laki namanya Khalid bin Rafi'. Ternyata ini saudaranya yang bercerita ini. Apa yang dilakukan oleh Khalid bin Rafi' ini yang baru masuk? Dia menunaikan salat 2 rakaat. Selesai salat 2 rakaat, lalu dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terlebih dahulu mengucapkan salam kepada beliau. Assalamu alayka ya Rasulullah. Lalu Nabi menjawab salamnya. Dan setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba berkata kepada Khalid bin Rafi' ini yang baru datang ini dengan mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi kembali salatmu karena sesungguhnya kamu belum salat. Ternyata Nabi memperhatikan tata cara salat si Khalid ini, sehingga
ketika Khalid bin Rafi ini datang kepada Nabi, lalu Nabi cepat-cepat menyuruh dia untuk mengulangi sholat. Karena ini adalah perintah Nabi, dan salah satu karakter sahabat itu ketika diberitahu Nabi sami'na wa ata'na, segera dia lakukan. Selesai salat kedua kalinya, dia datang lagi menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terlebih dahulu kembali mengucapkan salam. Dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya, lalu Nabi kembali mengatakan, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Ulangi kembali salatmu karena sesungguhnya kamu belum salat. Ini sudah 2 kali salat, tapi Nabi katakan ulangi lagi salat. Lalu si Khalid bin Rafi ini mengulangi salatnya ketiga kalinya. Selesai salat, dia datang lagi menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan salam lagi, dan Nabi menjawab salamnya, dan kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Khalid bin Rafi dengan mengatakan, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Ulangi lagi salatmu karena sesungguhnya kamu belum salat. Karena ini sudah 3 kali, maka kata Rafi, "Ya Rasulullah, tidak ada lagi salat yang terbaik yang saya lakukan kecuali yang terakhir ini." Tapi ternyata Nabi katakan, kamu hakikatnya sama dengan belum salat. Lalu Khalid bin Rafi mengatakan, "Wahai Rasulullah, kalau begitu ajarkan kepadaku bagaimana tata cara salat yang benar, bagaimana tata cara salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Khalid bin Rafi ini mulai dari wudu, kemudian salat, mulai salat yang diawali dengan takbiratul ihram sampai salam. Nabi ajarkan semua bagaimana tata cara salat yang benar yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis ini, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Yang pertama, ternyata tidak semua orang yang salat itu diterima salatnya oleh Allah. Salah satu bukti salatnya sahabat itu. Kalau seandainya Nabi tidak menegur salatnya yang salah itu, maka boleh jadi salatnya Khalid bin Rafi ini akan salah terus sampai dia meninggal dunia. Untungnya dia dilihat oleh Nabi, tata cara salatnya ternyata tidak benar, lalu diajarkan yang benar oleh Rasulullah. Jadi sekali lagi, pelajaran penting dari hadis ini, tidak semua orang yang salat itu diterima salatnya oleh Allah. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak masuk dalam golongan orang-orang yang tidak benar salatnya, maka marilah kita semua sama-sama belajar. Kita belajar bagaimana tata cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tentu kita sama-sama mengetahui bahwa salat ini bagi kita umat Islam adalah ibadah paling utama di antara sekian banyak ibadah. Dan dalam ajaran agama kita bahwasanya salat ini adalah penentu diterimanya semua amal ibadah kita yang lain. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Yang pertama kali nanti dihisab amal hamba seorang hamba di yaumul qiyamah adalah salatnya. Idza saluhat saluha sa'iru amali. Apabila salatnya baik, maka seluruh ibadah yang lain, seluruh amalnya yang lain insyaallah ikut menjadi baik. Tetapi kata Nabi, wa idza fasada sa'iru amali.
apabila salatnya itu rusak. Nah, ini perlu kita cermati. Nabi katakan apabila salatnya rusak. Kalau dikatakan salat rusak berarti dia salat tapi salah cara salat. Maka apa konsekuensinya kata Nabi? Fasada sa'iru amali, maka akan merusak semua amalnya. Kalau salatnya rusak, maka puasanya ikut rusak. Salatnya rusak, ibadah hajinya ikut rusak. Kalau salatnya rusak, zakatnya juga ikut rusak. Dan semua amal ibadah yang lainnya, semuanya ikut rusak gara-gara salatnya rusak. Kenapa rusak salatnya? Karena tidak benar cara pelaksanaannya. Nah, sekali lagi mari, kalau merasa kita masih kekurangan dalam pelaksanaan salat, maka jangan kita malu bertanya kepada para kiai, kepada para ahlinya, dan jangan kita malu belajar. Jangan malu belajar, Pak. Karena bahagia tidaknya kita, selamat tidaknya kita di akhirat nanti, yang menentukan adalah ibadah salat kita. Jadi kalau misalnya setiap hari kita salat, 5 waktu kita salat sehari semalam, tapi ternyata salat kita tidak benar, maka mohon maaf, maka salat kita itu tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak, kenapa? Karena tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena tidak benar cara salat. Jadi sekali lagi penekanannya di sini, kalau kita ingin salat kita benar, salat kita diterima oleh Allah, kuncinya mari kita belajar salat. Kita belajar salat kepada para ahlinya, kepada para ustaz, para kiai, yang insya Allah dengan belajarnya kita, maka kita sudah berada di jalur yang benar, bisa menunaikan ibadah salat dengan sebaik-baiknya. Itu pelajaran penting pertama yang bisa kita petik dari hadis ini. Pelajaran kedua yang bisa kita petik, apa sebenarnya kesalahan yang dilakukan oleh sahabat ini sehingga Nabi katakan bahwa dia salat tapi hakikatnya belum salat. Bahkan 3 kali diulangi salatnya, tapi Nabi menganggap dia belum salat. Menurut para ulama, salah satu di antara beberapa kesalahan yang dilakukan oleh sahabat ini, jadi bukan cuma satu kesalahannya, tapi lebih dari satu. Tapi kesalahan fatalnya adalah ketika dia salat, maka tidak ada tumakninah dalam salatnya. Ini yang bahaya. Apa itu tumakninah? Yaitu tenang dalam salat. Contoh, ketika dia ruku, Allahu Akbar, maka dia membaca doa rukuknya, Subhan rabbiyal a'la wa subhan rabbiyal azim wa bihamdi, Subhan rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Maka ini yang dimaksud dengan tumakninah. Ruku dan diam sejenak untuk membaca doa ruku, itu namanya tumakninah. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, baca doa i'tidal. Kemudian, dan inilah yang dimaksud dengan tumakninah, diam sejenak. Tapi ternyata sahabat yang melakukan tadi salat ini, yang disuruh 3 kali oleh Nabi untuk mengulangi salatnya, karena dia terlalu cepat-cepat cara salatnya. Tidak ada tumakninah. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, tidak ada tenang. Oleh karena itu, kalau misalnya ada di antara kita persis seperti ini, maka mari kita robah. Jangan terlalu kita terburu-buru, jangan kita terlalu cepat-cepat dalam menunaikan ibadah salat. Karena kita harus meyakini kita ini sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibaratnya berhadapan saja dengan manusia yang punya kedudukan tinggi, kadang kita selalu pelan-pelan, kita jalan pelan-pelan. Tetapi kenapa kepada Allah kita mau cepat-cepat? Mana yang lebih mulia, Allah dengan manusia? Tentu lebih mulia Allah, maka kepada Allah tentu dibutuhkan ketenangan. Karena insya Allah, kalau kita tenang dalam menunaikan salat, inilah yang menimbulkan kekhusyuan dalam salat kita.
Sementara orang-orang khusyuk dalam salat itu dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang beriman. Luar biasa. Sungguh beruntung orang beriman. Siapa orang beriman beruntung itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ketika dia salat, betul-betul dia jaga gerakannya pelan-pelan. Ketika dia salat, dia jaga bacaannya pelan-pelan. Ketika dia salat, dia jaga hatinya dengan ketenangan. Dia jaga hatinya fokus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan khusyuk. Dan inilah yang dijanjikan oleh Allah, qad aflahal mu'minun. Pasti dia akan mendapatkan keberuntungan dunia dan insya Allah pasti keberuntungan di yaumil akhir nanti. Oleh karena itu, tentu kita semua ingin beruntung, tentu kita semua ingin selamat. Maka kuncinya satu, mari kita semua perbaiki ibadah salat kita. Kita berusaha setiap salat insya Allah bisa menunaikan salat dengan sebaik-baiknya, atau dalam bahasa agama disebut salat khusyuk. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk kita semua, sehingga insya Allah bisa menjadi cambuk untuk kita ingin belajar lagi lebih banyak mengenai salat 5 waktu ini khususnya, dan tentu juga ibadah-ibadah yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warda' 'ala arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakar, Umar, Utsman wa Ali, wa 'ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la